Di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam biologi. Apa itu? Kita akan membahas variasi dan hubungannya dengan keanekaragaman hayati. Yuk simak videonya. Kalau kita lihat di bumi, setiap makhluk hidup itu unik. Ada yang berbeda bentuknya, ukurannya, warnanya, bahkan perilakunya. Dan menariknya, dalam satu spesies pun, misalnya manusia nih seperti kita bisa menemukan banyak variasi. Ada yang tinggi, ada yang pendek, warna kulit yang berbeda, ada yang putih, ada yang hitam, bentuk wajah yang berbeda, dan bentuk warna mata juga berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan ini bukan muncul secara tiba-tiba. Ada proses biologis yang bekerja seperti mutasi, rekombinasi, dan pengaruh lingkungan. Nah, semua variasi ini berperan besar dalam membentuk keanekaragaman hayati, yaitu banyaknya jenis kehidupan di bumi. Tanpa variasi, tidak akan ada spesies baru, tidak akan ada adaptasi, dan tidak ada evolusi. Apa sih kaitannya dengan tema besar? Bumi memiliki jutaan makhluk hidup yang semuanya punya ciri yang berbeda-beda. Setiap individu dalam spesies bisa menunjukkan perbedaan tertentu yang kita sebut dengan variasi. Variasi inilah yang menjadi dasar adanya ataupun munculnya keanekaragaman hayati. Dengan memahami variasi dan keanekaragaman, kita bisa lebih sadar tentang pentingnya menjaga keberlanjutan makhluk hidup di bumi ini. Di video kali ini, kita diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian variasi pada makhluk hidup. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebabnya variasi. Yang ketiga, menjelaskan tingkat-tingkat keanekaragaman hayati. Yang keempat, memberikan contoh variasi dan biodiversitas di lingkungan sekitar. Kita masuk ke dalam pengertian variasi. Variasi adalah perbedaan sifat antar individu dalam satu spesies. Mengapa bisa terjadi variasi? Dikarenakan setiap individu memiliki susunan gen yang berbeda. Lingkungan mempengaruhi perkembangan fisik dan interaksi antar gen dan lingkungan menciptakan keragamannya. Contoh, pada manusia, perbedaan ukuran bentuk tubuh, ada yang tinggi, ada yang pendek. Pada kucing, pola warna bulu yang berbeda-beda. Pada tumbuhan itu berbedanya bentuk daun dan buah. Oke, kita masuk ke faktor penyebab terjadinya variasi. Yang pertama, faktor genetik atau nature. Ini adalah variasi yang dibawa sejak lahir, dipengaruhi oleh mutasi DNA, kombinasi gen dari kedua orang tua kita, dari ayah dan ibu kita, dan rekombinasi saat proses meiosis. Yang kedua, faktor lingkungan atau nurture. Lingkungan juga mengaruhi sifat makhluk hidup. Contoh, nutrisi sangat menentukan tinggi badan kita ya teman-teman. Contohnya kalau kita kekurangan nutrisi, kita akan mengalami stunting yang dinamakan memperlambat tinggi badan kita ya teman-teman. Nah, jadi lingkungan juga berperan atau berpengaruh penting dalam variasi ini. Yang ketiga, gabungan gen dan lingkungan. Banyak sifat muncul karena kerja sama antara keduanya. Misalnya tinggi badan, gen menentukan potensi maksimal, tapi nutrisi menentukan hasil akhirnya. Oke teman-teman, jadi variasi itu penting banget karena dasar keanekaragaman hayati. Tanpa variasi, kehidupan di bumi tidak akan bisa berkembang atau beradaptasi. Terima kasih sudah menonton dan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, kita lanjut dengan variasi genetik. Nah, variasi genetik ini adalah variasi yang diturunkan dari orang tua, yang sifatnya itu tetap tidak bisa berubah dan tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan secara langsung. Contohnya itu ada golongan darah, warna mata, dan jenis rambut. Next ada variasi lingkungan. Nah, variasi lingkungan ini dipengaruhi kondisi luar atau faktor lingkungan. Jadi ini bisa berubah sesuai dengan lingkungannya. Dia ini tidak berasal dari gen. Jadi contohnya itu kulit yang menggelap karena terkena sinar matahari dan tinggi badan yang dipengaruhi nutrisi. Karena kan setiap nutrisi atau setiap kita mengkonsumsi makanan itu pasti kan berbeda-beda. Jadi perkembangan kita juga pasti berbeda. Nah, seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan variasi kontinu dengan diskontinu. Nah, variasi kontinu ini dia perubahan yang terjadi secara perlahan. Ya, lalu memiliki banyak kemungkinan nilai. Contohnya seperti tinggi badan dan berat badan. Lalu yang kedua itu ada variasi diskontinu. Memiliki kategori tegas dan terbatas, tidak memiliki nilai di antaranya.
Nah, contohnya itu seperti golongan darah dan jenis bentuk telinga. Next, variasi pada manusia. Variasi pada manusia ini dia dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti contohnya tinggi, bentuk tubuh dipengaruhi dari gen serta lingkungan. Lalu variasi warna kulit, dia dari terang hingga ke gelap, dipengaruhi oleh melanin, gen, dan sinar matahari. Lalu yang ketiga itu ada variasi rambut. Terkadang variasi rambut itu kan juga berbeda-beda, ada yang lurus, ada yang ikal, serta ada yang keriting. Lalu warnanya juga berbeda, ada yang hitam, ada yang coklat, dan ada yang pirang. Itu terjadi karena faktor genetik utama. Lalu yang keempat itu ada sidik jari. Nah, setiap manusia itu memiliki sidik jari yang berbeda. Di antara jenisnya atau polanya itu ada loop, whorl, dan arch. Itu menjadikan sebagai bentuk unik pada setiap individu. Lalu yang kelima itu ada golongan darah. Nah, golongan darah ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, golongan darah O yang memiliki RH+ atau RH-. Ini nggak akan berubah seumur hidup, seperti itu. Lalu yang keenam ini ada bentuk dan ukuran tubuh. Nah, bentuk dan ukuran tubuh ini dipengaruhi oleh gen, nutrisi, serta aktivitas yang kita lakukan. Jadi bisa aja nanti ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang atletis. Dan terakhir ada variasi kemampuan kepribadian. Nah, ini muncul karena kombinasi genetik dan lingkungan. Nah, ini dia termasuk ke dalam bakat serta kemampuan kita dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir ada variasi pada hewan. Variasi ini adalah perbedaan sifat antara satu jenis hewan dengan hewan lainnya. Contohnya itu warna bulu bisa hitam, putih, abu, atau kombinasi itu pada bulu kucing. Lalu yang kedua, ukuran tubuh anjing yang sangat beragam, dari kecil seperti Chihuahua sampai besar seperti Herder. Lalu pola garis harimau berbeda pada setiap individu. Nah, setiap individu itu kan pasti berbeda-beda. Nah, sama seperti halnya pola garis pada harimau. Lalu ada panjang paruh burung bisa berbeda sesuai dengan jenis makanan yang ia konsumsi. Nah, karena kan ada burung yang dia hanya memakan biji-bijian, jadi paruhnya itu mempengaruhi dengan apa yang ia makan. Seperti itu. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Pertama kita akan membahas variasi pada hewan. Variasi adalah perbedaan sifat dalam satu jenis hewan. Misalnya warna bulu kucing bisa berbeda-beda, ukuran tubuh anjing juga sangat beragam, dan pola garis pada harimau tidak pernah sama. Variasi ini muncul karena faktor genetik, lingkungan, dan proses adaptasi. Variasi membantu hewan bertahan hidup di lingkungan yang berbeda. Yang kedua ada variasi pada tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki variasi yang besar. Contohnya, warna bunga mawar bisa merah, putih, kuning, atau ungu. Ukuran dan bentuk buah mangga pun bervariasi tergantung jenisnya. Bentuk dan ukuran daun singkong juga tidak sama. Variasi ini membantu tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar peluang bertahan hidup lebih besar. Yang ketiga ada keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup di bumi, mulai dari tingkat gen, spesies, sampai ekosistem. Keanekaragaman ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam. Dengan adanya keanekaragaman hayati, makhluk hidup dapat saling melengkapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Keempat, ada penyebab keanekaragaman. Ada beberapa penyebab utama munculnya keanekaragaman hayati. Yang pertama ada variasi genetik, yaitu perbedaan kombinasi gen pada setiap individu. Yang kedua ada rekombinasi gen saat proses pembuahan atau menciptakan sifat baru. Yang ketiga ada mutasi, yaitu perubahan DNA yang dapat menghasilkan sifat baru. Yang keempat ada adaptasi, yaitu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Yang kelima yaitu seleksi alam, yaitu individu yang paling sesuai dengan lingkungan akan bertahan hidup dan mewariskan sifatnya. Halo teman-teman semuanya, saya Tasya. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya sebelumnya mengenai keanekaragaman atau mengenai tingkat keanekaragaman.
tingkat keanekaragaman itu teman-teman ada 3. Yang pertama tingkat keanekaragaman gen, yang kedua tingkat keanekaragaman spesies, dan yang ketiga tingkat keanekaragaman ekosistem. Kita bahas satu-satu. Yang pertama keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah variasi genetik dalam satu spesies yang sama, teman-teman. Variasi ini menyebabkan setiap individu memiliki ciri yang berbeda seperti warna, ukuran tubuh, pola, bentuk, dan sifat-sifat tertentu. Nah, perbedaan gen membuat teman-teman makhluk hidup itu mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, adapun penyebab dari keanekaragaman gen, yang pertama adalah mutasi. Mutasi itu perubahan gen secara spontan. Yang kedua ada rekombinasi gen, yaitu pengacakan gen saat pembentukan sel kelamin. Yang ketiga itu perkawinan silang, teman-teman. Itu penggabungan sifat dari dua induk yang berbeda. Nah, adapun contoh dari keanekaragaman gen bisa teman-teman lihat di gambar ini, yaitu ada variasi gen pada kucing domestik, teman-teman, atau nama latinnya Felis silvestris catus, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, walaupun satu spesies, setiap individu bisa berbeda karena variasi gen. Contohnya warna bulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yang hitam, ada putih, ada oranye, ada abu-abu. Nah, kemudian pola bulu nih, teman-teman. Nah, ada pola yang tortoise, tabby, kaliko. Nah, kemudian panjang bulunya ada yang pendek, ada yang panjang, dan lain sebagainya. Yang kedua, teman-teman, adalah tingkat keanekaragaman spesies. Tingkat keanekaragaman spesies adalah variasi jenis makhluk hidup yang terdapat di suatu wilayah. Nah, ini menunjukkan jumlah dan perbedaan antar spesies yang hidup dalam satu ekosistem atau daerah. Ciri-cirinya yang pertama itu setiap spesies memiliki peran yang berbeda dalam ekosistem tersebut. Yang kedua, dipengaruhi oleh evolusi, adaptasi, dan isolasi geografis yang membuat organisme berkembang menjadi spesies yang berbeda. Yang ketiga, semakin banyak spesies di suatu wilayah, semakin tinggi tingkat keanekaragaman spesiesnya. Nah, contohnya teman-teman, berdasarkan gambar di slide, teman-teman bisa lihat itu kelompok kucing besar atau Felidae. Nah, jadi walaupun bentuk tubuh mirip dan mereka sama-sama karnivora, berkaki 4, dan pemburu, tiap hewan adalah spesies yang berbeda. Nah, contoh spesies dari gambar ini ada singa, harimau, macan tutul, jaguar, cheetah, dan lain sebagainya. Nah, adapun contoh lain itu teman-teman bisa lihat dari spesies bawang-bawangan ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, walaupun bawang-bawangan ini tampak mirip teman-teman, masing-masing mereka adalah spesies atau varietas yang berbeda. Nah, contohnya itu di sini ada bawang bombay, ada bawang putih, ada bawang merah, teman-teman. Nah, ketiga-tiganya ini itu ada perbedaan warnanya, ukurannya, rasanya, hingga cara tumbuh mereka itu mencerminkan keanekaragaman spesies pada tumbuhan, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah keanekaragaman ekosistem, teman-teman. Keanekaragaman ekosistem itu adalah variasi jenis ekosistem di bumi beserta komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotiknya atau faktor lingkungan, teman-teman. Setiap ekosistem itu, teman-teman, memiliki kondisi lingkungan yang berbeda-beda sehingga komunitas hidup di dalamnya juga unik, teman-teman. Nah, adapun faktor penyebab dari keanekaragaman ekosistem, teman-teman, yang pertama adalah yang pertama adalah iklim, bisa berupa suhu, kelembapan, dan musim yang mempengaruhi organisme bisa hidup. Yang kedua adalah curah hujan, yaitu yang menentukan ketersediaan air untuk tumbuhan dan hewan. Dan yang ketiga ada letak geografis, yaitu posisi wilayah yang menentukan karakter dari ekosistem. Dan yang keempat adalah ketinggian tempat. Nah, ini semakin tinggi tempat, semakin rendah suhu, dan akan menghasilkan berbeda jenis makhluk hidupnya, teman-teman. Nah, adapun contohnya teman-teman bisa lihat. Yang pertama ada ekosistem tundra ya, teman-teman. Ekosistem tundra ini ciri-cirinya itu sangat dingin, lapisan tanahnya itu membeku dan hampir tidak ada pohon, teman-teman. Nah, contoh hewannya ada rusa kutub, rusa arktik, kemudian burung hantu, ada beruang kutub, penguin, dan lain sebagainya. Yang kedua dari gambar teman-teman ada ekosistem gurun pasir. Nah, ini ciri-cirinya curah hujannya itu sangat rendah, suhunya ekstrim, vegetasi sedikit. Nah, dan contoh hewannya itu ada kayak unta, kadal, burung, kalangjengking. Kemudian teman-teman
kalau tumbuhan itu kayak kaktus. Nah, selanjutnya adalah ekosistem savana. Nah, ekosistem ini memiliki ciri-ciri padang rumput luas dengan pohon-pohon jarang seperti akasia. Musim kemarau panjang. Contohnya ada zebra, singa, gajah Afrika, jerapah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir dari contoh keanekaragaman tingkat ekosistem adalah ekosistem hutan hujan tropis dengan ciri-ciri curah hujan tinggi, biodiversitas tinggi, suhu lembab. Contohnya ada orangutan, harimau, burung cendrawasih, kera dan berbagai serangga lainnya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas ancaman-ancaman dari keanekaragaman hayati teman-teman. Yang pertama itu ada deforestasi teman-teman. Nah, deforestasi itu sederhananya penerbangan atau pembersihan hutan secara besar-besaran. Biasanya itu teman-teman karena mau dipakai untuk kebun, industri atau perumahan. Nah, jadi teman-teman, kalau hutan itu ditebang, tumbuhan dan hewan itu akan kehilangan tempat tinggalnya, teman-teman. Akhirnya banyak spesies yang stres, pindah atau bahkan punah karena tidak mempunyai habitat lagi. Nah, contohnya kayak hutan di Kalimantan itu ditebang untuk perkebunan sawit, kemudian maka akan menyebabkan orang hutan kehilangan rumahnya. Nah, yang kedua adalah invasive alien species atau spesies pendatang. Nah, spesies pendatang ini teman-teman adalah hewan atau tumbuhan yang dianya itu bukan asli dari suatu daerah, tapi masuk dan berkembang biak terlalu cepat. Nah, masalahnya teman-teman, spesies ini sering ngerebut makanan, ruang, atau keseimbangan ekosistem sehingga spesies asli itu kalah. Nah, contohnya itu teman-teman bisa lihat di gambar, itu ada ikan Arapaima atau Arapaima gigas ya teman-teman. Yang ketiga adalah eksploitasi berlebihan spesies tanaman dan hewan. Nah, eksploitasi berlebihan itu artinya mengambil sumber daya alam secara terus-menerus tanpa batas sampai jumlahnya itu menurun drastis teman-teman. Nah, kalau hewan itu diburu terus teman-teman atau tumbuhan itu diambil tanpa perhitungan, maka populasinya itu bisa habis dan tidak sempat pulih. Contohnya ada perburuan liar burung cendrawasih atau badak yang untuk dijual. Yang keempat ada pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan adalah ketika udara, air atau tanah terkontaminasi oleh limbah atau bahan berbahaya. Polusi bikin makhluk hidup sulit bertahan. Air yang tercemar meracuni ikan dan udara kotor mengganggu hewan dan manusia, serta tanah tercemar merusak tumbuhan. Contohnya ada sungai yang tercemar karena limbah pabrik sehingga ikan mati massal. Dan yang terakhir ini adalah perubahan iklim global. Nah, perubahan iklim global terjadi karena bumi makin panas gara-gara peningkatan gas rumah kaca. Perubahan iklim bikin cuaca tidak stabil. Musim hujan jadi lebih ekstrim, suhu meningkat, dan es di kutub mencair. Hewan dan tumbuhan jadi susah beradaptasi. Contohnya teman-teman, beruang kutub kehilangan es tempat berburu. Sekian penjelasan dari saya.